Jadi, pada cerita pertama, ada seorang wanita yang tiba-tiba aja menghilang secara misterius. Padahal dia lagi ada di rumahnya sendiri. Lalu cerita kedua, ada seorang remaja yang bermimpi menghabisi saudara kandungnya sendiri. Yang ternyata mimpinya malah menjadi kenyataan. Yang terakhir, pada cerita ketiga, ada seorang remaja yang sempat-sempatnya ngidam ingin makan burger pas lagi udah ditangkap polisi. Pada episode kisah nyata mengerikan dari internet kali ini, temanya adalah 3 kasus yang sekiranya aneh banget. Begini ceritanya. Pada tanggal 14 Juni tahun 1978, ada seorang wanita yang bernama Betty Place tinggal di New Hampshire, Amerika Serikat. Pada kala itu, ketika anak-anaknya berangkat ke sekolah, Betty terlihat masih ada di dalam rumahnya sedang menjemur pakaian. Beberapa momen kemudian, salah satu anaknya Betty yang bernama Wendy sengaja pulang sekolah lebih cepat dikarenakan sakit. Pas Wendy masuk ke rumah, dia heran sambil juga ngomong dalam hatinya kayak, "Kok ibu gak ada di dalam rumah ya?" Wendy coba keliling rumah nih untuk mencari keberadaannya Betty. Dan waktu itu dia menemukan satu hal aneh. Pas ini Wendy notice kalau di lantai rumahnya terdapat jejak lumpur. Bagi Wendy ya, ini hal yang aneh karena dia tahu kalau ibunya adalah seorang wanita yang teliti dan juga sangat menjaga kebersihan. Dikarenakan ini adalah hal yang aneh, Wendy akhirnya menghubungi ayahnya atau suaminya Betty yang bernama George Place. Gak lama kemudian George sampai ke rumah juga tuh. Waktu itu dia beserta dengan Wendy dan semua anak-anaknya melakukan pencarian. Sayangnya, walaupun mereka udah berkeliling di sekitaran perumahan, Betty masih belum kelihatan juga penampakannya. Besok harinya, keluarga Betty melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan mereka pun mulai melakukan investigasi. Dikarenakan polisi tidak menemukan catatan, petunjuk, jejak, atau tanda-tanda kekerasan, maka orang yang pertama dicurigai adalah George, suaminya Betty. Sebagaimana yang lo ketahui ya, kalau terjadi sesuatu terhadap istri, pasti orang yang pertama dicurigai adalah suaminya. Dikabarkan nih ya, George dan Betty menikah pada usia yang cukup muda. Waktu itu George masih berusia 22 tahun, sedangkan Betty berusia 16 tahun. Dan namanya juga pernikahan usia muda, bisa jadi aja ada konflik rumah tangga yang membuat George nekat menghilangkan Betty. Tapi setelah George diperiksa oleh pihak kepolisian, tidak ada bukti yang mengarah kalau George adalah dalangnya. Hal ini juga diperkuat oleh kesaksian Wendy yang membantah tuduhan tersebut. Wendy bersaksi kalau kedua orang tuanya itu adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Kalaupun mereka bertengkar, berantemnya itu cuman perbedaan pendapat yang wajar aja lah, yang biasa sering muncul di setiap pernikahan. Wendy juga bercerita kalau setiap bulan kedua orang tuanya itu selalu pergi untuk pacaran. Bahkan setiap hari Jumat mereka berdua selalu membawa anak-anak mereka untuk nonton film di bioskop drive-in. Buat yang belum tahu, bioskop drive-in itu adalah sebuah bioskop di tempat parkiran besar dan penontonnya itu menonton film dari mobil masing-masing. Kalau di Indonesia itu mirip layar tancap lah. Nah, pada tahap ini ya, polisi udah memeriksa seluruh petunjuk atau lead dan semuanya memiliki hasil nihil. Masih nggak ada yang tahu atau paham bagaimana Betty bisa menghilang di rumahnya sendiri dan hanya meninggalkan jejak tanah lumpur. Dikarenakan hal tersebut, pada tanggal 21 Oktober tahun 1978, beberapa bulan semenjak Betty menghilang, polisi menyebarluaskan kasusnya ke media massa. Pihak kepolisian New Hampshire tetap berkomitmen dan mengupayakan berbagai macam hal untuk memecahkan kasusnya Betty. Salah satunya adalah dengan cara meminta bantuan ke publik. Walaupun begitu, semakin berjalannya waktu, Betty masih belum juga ditemukan dan malah muncul beberapa teori tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa teori yang populer adalah George, sang suami, itu mempunyai ruangan rahasia di dalam rumahnya, semacam basement gitulah, yang mana selama ini Betty ditahan di sana. Lalu juga ada yang bilang kalau George pada dasarnya menghabisi Betty lalu membuang mayatnya dengan cara dikubur. Makanya rumahnya itu banyak jejak lumpur. Terus juga ada teori yang menurut gua paling ngawur nih ya, adalah George sengaja menghabisi Betty karena dia memiliki hubungan percintaan dengan anak-anaknya sendiri. Nah, dikarenakan teori yang berkembang itu semakin lama semakin ngawur dan ngasal ya, Wendy yang pada saat itu masih remaja somehow menjadi kena bully. Dia bahkan juga pernah beberapa kali dikeluarkan dari sekolah karena rumor, teori, atau gosip yang bilang kalau sebenarnya malah Wendy pelakunya. Bisa dibilang pada saat pihak berwajib meminta bantuan publik, bukannya terbantu, keluarga mereka malah
dihina-hina, bahkan juga dibenci. Dikarenakan hal tersebut, seiring berjalannya waktu juga, keretakan mulai muncul tuh di internal keluarganya Betty. Diketahui ya, satu persatu anaknya Betty dan George itu mulai memutuskan tali ikatan keluarga pas udah dewasa. Termasuk juga Wendy, walau dia selalu aja kangen dengan ibunya dan berharap keajaiban ibunya bakalan muncul secara ajaib, dia memutuskan untuk menjaga jarak. Waktu itu, Wendy menghabiskan masa remajanya dengan berpindah-pindah di rumah antar kerabat. Sampai pada sekitaran tahun 1992, George waktu itu menderita kanker yang sudah parah banget. Beberapa hari sebelum George mengembuskan nafas terakhirnya, ada salah satu anaknya dia yang bernama John duduk mendampingi beliau. Diketahui ya, John selalu aja merawat ayahnya selama sakit. Bisa dibilang dia adalah anak yang paling sayang lah sama George, sama bapaknya. Nah, di momen George udah kritis, John yang penasaran bertanya, apakah ayah tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap ibu? George menggunakan sisa nafasnya menjawab dengan serius sambil bilang, "Teuing." Banyak yang menafsirkan kalau George menjawab dengan tidak tahu, bukan tidak. Itu karena George merasa bersalah, tapi bukan karena dia juga pelakunya. Mendengar jawaban ini, John langsung terdiam dan tidak melanjutkan pembicaraan tentang ibunya. Dan gak lama kemudian, George pada akhirnya meninggal dunia akibat penyakit kanker. Beberapa tahun kemudian, ada saudara laki-laki dari George yang bernama Raymond dalam keadaan mabuk membuat semacam pengakuan. Waktu itu dia bilang kalau Raymond lah yang telah menghabisi Betty. Wendy, John, dan anak-anak yang lain pada kaget dong. Kok tiba-tiba om kita itu ngaku membunuh ibu kita? Masih dalam keadaan mabuk, Raymond bilang kalau dia tahu di mana Betty dikubur. Ya udah deh, walaupun ini adalah kesaksian orang mabuk ya, Wendy dan John langsung melaporkan apa yang mereka dengar ke pihak polisi. Pas ini, pihak polisi pun akhirnya merancang sebuah rencana. Mereka waktu itu memasangkan mikrofon kecil gitu di bajunya Wendy. Nantinya, Wendy disuruh masuk ke rumahnya Raymond dan berusaha memancing beliau untuk membuat pengakuan lagi. Kalau sekiranya pengakuannya ini terekam atau terdengar sama pihak kepolisian, maka mereka jadi punya bukti kuat nih untuk menahan Raymond. Sayangnya pada saat Wendy mau nyamperin Raymond, ternyata dia udah standby duluan sambil megang pistol. Melihat gerak-gerik Raymond udah defensif dan agresif duluan, polisi membatalkan seluruh rencananya. Menurut gua ini rada aneh karena kok polisi takut sama satu orang yang bawa pistol? Kok bisa? Ya udah deh, dikarenakan Raymond tidak bisa dimintai keterangan lagi, mau nggak mau pengakuan dia kemarin dianggap sebagai bullshit. Dia pun nggak pernah didakwa atas yang berkaitan dengan misteri Betty yang mendadak menghilang. Selama beberapa tahun kemudian, Wendy dan John pada akhirnya berdamai nih dengan ibunya yang mendadak menghilang dan gak akan pernah kembali. Betty pun diberi julukan sebagai Warner Woman dan fotonya terpajang sebagai daftar korban dari orang hilang. Update terakhir perihal kasus Betty adalah pada tahun 2025 kemarin, pihak kepolisian masih aktif dan selalu mengupdate informasi kepada keluarganya Betty. Wendy pun juga masih terus berusaha mencari keberadaan Betty sambil juga mengungkapkan perasaannya lewat puisi. Sampai sekarang, kasus menghilangnya Betty itu masih menjadi misteri aneh yang belum terungkap. Pada tanggal 29 Desember tahun 2021, tepat pukul 04.41 dini hari, operator 911 menerima telepon dari seorang remaja laki-laki yang tinggal di Houston, Texas, Amerika Serikat. Dalam panggilan ini, remaja yang bernama Benjamin Elliott mengaku kalau dia telah menghabisi saudaranya sendiri. Operator 911 langsung meminta pihak kepolisian itu langsung OTW ke TKP untuk mengamankan situasi. Pas teleponnya masih tersambung ya, operator 911 bisa mendengar Benjamin yang suaranya terdengar panik. Dia kayak tidak percaya dengan apa yang dia telah lakukan itu terjadi beneran. Pas ini operator bilang ke Benjamin kalau polisi lagi OTW nih, dan selama di perjalanan dia mesti berusaha ngebuat saudaranya itu tetap hidup dengan cara melakukan CPR atau nafas buatan. Nah, gak lama kemudian pihak kepolisian telah tiba tuh di TKP. Mereka waktu itu langsung melihat kepanikan di raut wajahnya Benjamin, kedua orang tuanya juga, dan saudaranya yang udah terkapar bersimbah darah. Diketahui ya, saudara yang Benjamin tusuk ternyata bernama Megan, yang notabene-nya adalah saudara kembarnya sendiri. Di momen ini, Benjamin langsung ditangkap oleh polisi, sedangkan Megan langsung ditangani sama petugas medis. Setelah Benjamin ditangkap, dia langsung diinterogasi oleh seorang detektif bernama Freder Munoz di Harris County Sheriff. Saat Benjamin diinterogasi, dia bercerita kalau pada hari itu
dia lagi tertidur dan di dalam mimpinya dia entah kenapa menusuk Meghan menggunakan pisau. Begitu Benjamin ngeh dengan mimpinya ini, dia tiba-tiba aja terbangun dan pas melihat sekelilingnya, dia ternyata sedang ada di dalam kamarnya Meghan. Pas ini ya, Benjamin langsung menyalakan lampu dan mulai panik karena dia ngelihat Meghan udah terkapar bersimbah darah dengan luka tusukan di lehernya. Dari sini Benjamin paham kalau mimpi buruk tentang dia menusuk Meghan dengan pisau ternyata bukanlah sepenuhnya mimpi, melainkan sepenuhnya kenyataan. Dikarenakan panik, Benjamin langsung mengambil bantal untuk menghentikan pendarahannya Meghan dan mulai menelpon 911. Lalu, masih di hari yang sama, selang beberapa jam Benjamin masih diinterogasi, Detektif Munoz mendapatkan kabar kalau Meghan ternyata telah meninggal dunia. Meghan ternyata sempat dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Tapi dikarenakan luka tusukannya cukup parah, dokter tidak bisa menyelamatkannya. Pas ini Detektif Munoz melanjutkan berita perihal Meghan ke Benjamin. Pas mendengar berita ini, Benjamin dengan simpelnya menjawab, jujur ya, di momen ini gue agak merinding sekaligus juga bingung karena lo bayangin aja ya, saudara kandung lo itu meninggal dan respon lo cuman doang. Untuk investigasi lebih lanjut, jenazahnya Meghan langsung dilakukan otopsi dan hasil otopsinya ternyata cukup mengejutkan. Ternyata ya, hasil otopsi menunjukkan kalau di bagian leher Meghan ditemukan 2 luka tusuk yang salah satu lukanya itu sedalam 4 inci atau 8 cm. Satu luka tusukan ini ternyata memutuskan urat nadi leher dan juga pembuluh darah. Dengan hasil temuan ini, fix udah kalau Meghan meninggal bukan karena tidak sengaja tertusuk, melainkan emang beneran sengaja ditusuk lehernya. Dikarenakan hal tersebut, Benjamin dinyatakan bersalah atas pembunuhannya Meghan. Pas ini, kasusnya Benjamin itu masuk ke pengadilan nih dan terpantau memiliki banyak kejanggalan. Kejanggalannya adalah Benjamin kan berdalih kalau dia melakukan aksi penghabisan Meghan karena dia melakukan sleepwalking. Buat yang belum tahu, sleepwalking adalah sebuah gangguan tidur di mana ketika lo lagi tidur, tubuh lo itu malah kebangun, berjalan, berbicara, atau bahkan juga melakukan aktivitas. Pada saat sleepwalking, biasanya lo nggak bisa mengendalikan tubuh lo karena pada dasarnya lo lagi dalam bermimpi. Jadinya pas bangun ya, lo bakalan bingung kenapa tubuh lo itu berjalan. Bisa dibilang ya, Benjamin membela dirinya kalau dia secara tidak sengaja, secara tidak sadar melakukan sleepwalking dan menghabisi Meghan. Seharusnya dia nggak bersalah dong karena dia melakukannya tanpa kesadaran. Tapi menurut jaksa penuntut, apa yang dialami Benjamin bukanlah sleepwalking karena diketahui ya, kedua orang tuanya Benjamin tidak memiliki riwayat sleepwalking. Diketahui ya, sleepwalking bisa terjadi ke seseorang karena faktor genetik atau faktor keturunan dari orang tua. Selain itu juga, pada saat sleepwalking yang biasanya dilakukan oleh orang tersebut adalah hal pertama yang dia lakukan setiap hari sehabis bangun tidur. Kayak tiba-tiba aja minum kopi, sarapan, mandi, gosok gigi, nonton TV, dan lain sebagainya. Ini Benjamin sleepwalking malah menusuk Meghan. Emangnya sehari-harinya begitukah? Kan nggak mungkin dong. Lalu juga menurut seorang psikolog bernama Dr. Mark Pressman, orang yang melakukan sleepwalking itu tidak akan bertindak agresif selama tidak ada yang mengancamnya. Sejauh ini tidak ada kesaksian dari orang tuanya Benjamin yang memprovokasi Benjamin untuk bertindak agresif kalau dia beneran sleepwalking. Bisa dibilang ya, aneh aja gitu kalau Benjamin tiba-tiba sleepwalking lalu nggak ada hujan, nggak ada angin, menusuk Meghan. Yang artinya yang sebenarnya terjadi adalah Benjamin menusuk Meghan secara sengaja dan menjadikan sleepwalking sebagai alibi supaya dianggap tidak bersalah. Pada akhirnya, pada tanggal 25 Februari tahun 2025, Benjamin dinyatakan bersalah atas penghabisan yang dia lakukan terhadap Meghan. Dia pun dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Pada bulan Maret tahun 2024, ada seorang remaja bernama Carly Gregg tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Ashley dan ayah tirinya yang bernama Heath
di Mississippi, negara Amerika Serikat. Carly waktu itu berusia 14 tahun dan sekilas dia seperti seorang remaja yang pada umumnya dia cukup pintar dan disukai banyak teman-temannya. Walaupun begitu, di sisi lain ya, yang nggak banyak orang tahu adalah Carly ternyata memiliki banyak gangguan mental. Diketahui ya, Carly memiliki bipolar yang mana moodnya itu sering berubah tanpa ada kejelasan. Delusi yang mana dia sering melihat penampakan gak jelas, bahkan juga halusinasi yang mana dia tuh sering mendengar bisikan-bisikan orang lain di dalam kepalanya. Dikarenakan hal tersebut, Ashley, sang ibu ya, berusaha mengobati Carly dengan cara dibawa ke psikolog untuk diberikan obat-obatan. Walaupun begitu, obat yang dikonsumsi Carly tidaklah efektif. Dia masih sering tiba-tiba sedih atau marah-marah akibat bipolarnya. Dia berusaha tuh melampiaskan seluruh gangguan mentalnya ke buku diari dengan cara coret-coret asal-asal. Tapi dikarenakan semua itu nggak mempan, dia sekarang mulai menyakiti dirinya dengan menyayat tangannya karena pada dasarnya Carly udah frustasi banget. Semua ini terjadi sampai Carly bertemu dengan circle pertemanan barunya. Circle-nya ini ternyata adalah sekumpulan remaja-remaja bandel yang selalu aja menghabiskan waktu dengan bolos sekolah sambil juga nge-vape daun singkong. Dan ketika Carly mencoba menghisap vape rasa daun singkong ini, somehow seluruh gangguan mentalnya itu menjadi lapur. Charlie yang rada high nih ya, mulai merasa tenang, tidak frustasi lagi, delusinya menghilang, dan suara-suara di dalam kepalanya itu mulai terasa sunyi. Dia pun jadi sering nongkrong sama circle barunya sampai-sampai Carly kayak mempunyai handphone cadangan gitu yang dia gunakan khusus untuk memesan vape rasa daun singkong. Sampai beberapa hari kemudian, pada tanggal 19 Maret tahun 2024, ada salah satu teman circle-nya Carly yang kita sebut saja dengan Fulan mulai khawatir dengan kondisinya Carly. Ternyata ya, Carly dianggap terlalu sering menghirup vape rasa singkong sampai-sampai saking terlalu seringnya dia nggak sembunyi-sembunyi lagi. Nah, perilakunya Carly mengancam Fulan dan circle barunya karena kalau vape daun singkongnya ini sampai ketahuan, mereka semua bisa ditangkap tuh sama polisi. Maka dari itu, Fulan meminta Carly untuk sembunyi-sembunyi dengan bilang, "Cuy, kalem lah. Jangan sampai vape ini ketahuan." Walaupun begitu, Carly dengan nyolotnya menjawab, "Sebodoh teing." Carly nggak peduli dengan peringatannya Fulan. Carly kayak bodo amat lah, gue mau nge-vape di publik sambil kayang itu bukan urusan lo. Dikarenakan hal tersebut, dikarenakan nggak mau seluruh circle-nya Fulan itu runtuh gara-gara kelakuannya Carly, dia mau nggak mau cepuin aja. Waktu itu lewat email anonimnya, Fulan itu melaporkan ke Ashley, ke ibunya Carly. Kebetulan nih ya, Ashley juga adalah seorang guru di sekolahnya Carly. Dan pas beliau membaca emailnya dari Fulan, dia langsung panik, kaget, dan khawatir banget. Beliau berpikiran kalau sampai murid lain atau guru lain tahu Carly menghisap vape rasa daun singkong ini di sekolah, Carly bisa di-DO, Ashley bisa dipecat, dan karirnya sebagai guru itu bisa langsung habis. Ya udah deh, begitu jam pulang sekolah tiba, Ashley berusaha tenang tuh. Dia bertindak normal sambil juga pulang bareng dengan Charlie. Seperti yang lo lihat dari CCTV rumahnya di bagian dapur ya, semua kelihatan normal, tidak terlihat pertengkaran di antara mereka. Bisa kita lihat juga, Carly sedang ada di halaman rumah sambil bermain sama kedua anjing peliharaannya. Nah, di momen inilah Ashley memutuskan untuk menggeledah kamarnya Carly. Dan hasilnya benar aja tuh ya, ternyata apa yang dilaporkan oleh Fulan itu terbukti benar. Waktu itu, Ashley menemukan kalau Carly menyimpan atau menyembunyikan beberapa vape rasa daun singkong. Nah, yang Ashley nggak tahu adalah ternyata Carly itu udah masuk lagi ke dalam rumah. Awalnya gerak-geriknya Carly itu cukup tenang tuh ya. Dia bahkan sempat melirik ke kamarnya untuk melihat Ashley yang masih menggeledah kamarnya dia. Sehabis momen ini ya, Carly langsung diam-diam masuk ke kamar orang tuanya ya, dan di sana dia langsung mengambil pistol dan diam-diam lagi jalan menuju kamarnya. Dan begitu udah sampai di kamarnya, Carly langsung menembak Ashley, ibunya sendiri, sebanyak 3 kali di wajahnya. Pada momen itu juga Ashley dinyatakan meninggal
dunia. Walaupun begitu, selang beberapa menit kemudian setelah menembak ibunya, Carly mempunyai rencana lagi untuk menembak ayah tirinya yang bernama Heath. Carly waktu itu mengambil handphone milik ibunya lalu berpura-pura sebagai Ashley ya, mengirim pesan ya, mengirim chat gitu dengan isi, "Sayang, kapan kamu pulang?" Heath yang sama sekali nggak curiga dan juga nggak tahu apa-apa menjawab, "Aku bakalan pulang sekitar 1 jam lagi." Membaca balasan ini ya, Carly mulai bersiap-siap nih untuk menembak ayah tirinya di momen beliau sampai rumah. Anehnya, sambil nunggu kedatangan Heath, Carly kayak mengundang salah satu temannya yang kita sebut saja sebagai Fulana untuk main ke rumahnya. Waktu itu, Carly kayak bilang, "Cuy, lu pengen lihat jenazah nggak?" Fulana dengan simpelnya menjawab, "Woilah." Fulana pun tiba di rumahnya Carly dan pas ini ya dia memamerkan tuh jenazahnya ibunya, jenazahnya Ashley yang udah meninggal akibat luka tembak di kepala. Pas lagi pamerin ini, Carly juga curcol kalau dia bakal menembak ayah tirinya bentar lagi nih. Maka dari itu, Fulana disuruh ngumpet di belakang rumah. Beberapa momen kemudian, ketika Heath udah sampai di rumah, Carly ternyata udah standby dengan pistolnya. Dan pas Heath membuka pintu rumah, Carly langsung menembakkan pistol beberapa kali. Untungnya Heath berhasil menghindar, pelurunya tuh kayak menyerempet bahu atau tangannya gitu. Dan di momen itu juga dia langsung melawan, merebut pistol dari tangannya Carly. Sementara itu Carly langsung kabur dan entah kenapa Fulana itu juga ikutan kabur. Dan seluruh aksi kabur ini tertangkap juga oleh CCTV. Sementara itu Heath langsung melaporkan kejadian ini ke 911 sambil juga menunggu di TKP. Gak lama kemudian polisi tiba di TKP. Heath bercerita kalau dia baru aja ditembak sama Carly yang sekarang tuh lagi kabur dan di dalam rumah itu ada jenazahnya Ashley. Singkat cerita, pihak kepolisian langsung berhasil menangkap Carly yang ternyata lagi berdiri di dekat selokan yang gak jauh dari rumahnya. Ketika Carly ditangkap ya, Carly masih sempat menanyakan keadaan ayah tirinya ke polisi. Namun polisi tidak menjawab pertanyaan itu. Setelah itu, polisi langsung mengolesi tangannya Carly dengan bubuk kimia. Hal ini dilakukan untuk tes residu untuk mengetahui apakah Carly benar-benar melakukan penembakan. Dikarenakan terdapat jejak residu tembakan di tangannya Carly, dia pun pada akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pada saat polisi lagi membawa Carly menuju ke kantor polisi menggunakan mobilnya, dia sempat nyeletuk gitu loh pas ngelewatin McDonald. Waktu itu Carly sempat bilang, "Duh, tahu begini aku makan burger dulu." Menurut gua ya, celotokannya ini aneh karena dia baru aja menembak mati ibunya loh. Terus juga berusaha menghabisi ayah tirinya. Kayak kok sempet-sempetnya menyesal nggak jadi makan burger. Di ruang persidangan, pengacaranya Carly bilang kalau dia melakukan aksinya karena dipicu dari obat yang diberikan oleh psikolog untuk gangguan mentalnya. Walaupun begitu, jaksa bilang kalau argumen ini terbilang lemah karena obat yang diberikan Carly oleh psikolog itu udah sesuai dan udah pas dosisnya. Selain itu juga, seperti yang dilihat dari rekaman CCTV, Carly terlihat sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Besar kemungkinan ya, motif Carly menghabisi ibunya dan juga percobaan untuk menghabisi ayah tirinya ini adalah campuran dari rasa takut tentang ketahuan, kesel, dan juga nekat. Menurut gue ya, motifnya Carly itu kayak bocil yang ketahuan menghilangkan Tupperware milik ibunya. Carly takut dimarahin, malu, dan juga kesel. Dan dikarenakan pikirannya masih remaja yang belum matang ya udah deh dia nekat aja dengan cara menembak kedua orang tuanya. Singkat waktu, sekitar 2 jam berdiskusi, para juri telah memutuskan kalau Carly bersalah atas tindakan penghabisan tiket pertama, percobaan penghabisan, dan perusakan bukti. Dengan 3 tuduhan tersebut ya, pada akhirnya Carly Gregg dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.